cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi grup STS diskusi dan rekomendasi di bulan November 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi November? Nah, kita akan lihat grup STS yang masih jalan saat ini, yaitu bulan Oktober teman-teman. Nah, isinya adalah grup rekom dan grup diskusi. Kalau grup rekom ini isinya adalah stock pick-nya seperti itu guys. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada cuan-cuan atau buy 2 atau CL, nanti saya akan info di grup ini teman-teman. Teman-teman jangan ngikutin aja. Nah, untuk grup diskusinya, dan ini Bapak Mas Bro bebas ya, mau ngobrolin saham di sini atau ngobrolin apalah di sini, untuk tanya jawab juga bisa, Mas Bro bisa gabung di sini. Dulu guys ya, untuk lebih jelasnya Mas Bro bisa lihat video di atas atau langsung japri saya aja untuk tanya-tanya langsung. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat bonus ya, untuk yang gabung STS rekomendasi di bulan November itu akan dapat bonus 31 saham berdasarkan skinner ilmunya Pak Lokehong. Nah, contohnya IMPC ini seperti guys ya, kayak gini ya bentuknya. Nanti ada 31 saham yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebenarnya Mas Bro yang tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 25 ya, hari Rabu. Dan IHSG hari ini mantul teman-teman lah. Mantap sekali ya. Nah, semoga aja nggak turun-turun dalam lagi ya. Tapi di sini aslinya masih net sell teman-teman ya, 300 miliar. Jadi masih istilahnya apa ya? Hati-hatilah untuk teman-teman nih. Ya, kita akan lihat rekomendasi buat besok. Tapi sebelum itu kita akan ngasih tahu dulu nih teman-teman ya, STS ngadain lagi STS November ya. Jadi sekarang kan Oktober, nanti STS November udah open. Jadi bagi teman-teman mau gabung STS Rekom, teman-teman bisa masuk ke STS Rekom November. Dan ini hari ini teman-teman. Hari ini kita dapat cuan dari Axio. Nah, Axio, terus ada Wins, terus ada Kajen teman-teman, terus ada SWOT. Nah, terus ada gula guys. Gula itu nyampe arah ya, cuman kita ngejualnya nggak sampai arah. Saya itu cuan gula itu 5%-an lah. Cuman di sesi 2 arah ya, udahlah nggak apa-apa ya, belum rezeki. Terus match cuan, terus WIRG cuan teman-teman. WIRG saya cuan 8%-an. Terus ada PTPS nih cuan teman-teman. Nah, ada TAIS juga cuan. Nah, lumayan nih cuan 10 ya hari ini ya. Dan bagi teman-teman mau gabung STS November bisa langsung chat aja saya. Next kita akan lihat rekomendasi yang di YouTube, karena memang rekomendasi yang di YouTube sama yang di grup rekom kadang-kadang nggak sama teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk MITI ya. MITI ini malah merah teman-teman ya. MITI malah merah di sini, tapi masih bisa di hold banget selama masih di atas EMA 200. Terus saham yang berikutnya adalah saham dari NSS, ini juga belum gerak ya. Karena memang saya itu waktu ngerekom kemarin tuh sahamnya gorengan semua, ternyata IHSG-nya naik tinggi. Jadi yang naik tuh blue chip semua. Jadi gorengannya mungkin akan naik saat IHSG-nya merah teman-teman. Nah, NSS juga seperti ini teman-teman ya, belum gerak. Terus TAIS, nah TAIS ini turun ya. TAIS ini turun, tapi kita sempet cuan sih di TAIS ya. Kalau misalnya Mas Bro itu trading dari di dalamnya. Kalau di grup rekom kan kita trading ya, nggak seperti ini. Kalau seperti ini kan kita bahas besok naik apa turun gitu ya. Tapi kalau di pas market jalan kan saham itu naik turun teman-teman. Ya, jadi kita tambah muatan, AVG down, dan kadang-kadang di satu rekom itu bisa cuan 2-3 kali juga. Ya seperti itu. Jadi memang candlenya merah. Kalau ngomongnya cuman rekom ya berarti ini CL gitu ya. Oke, terus WIRG ini yang saya juga dapat cuan gede banget di WIRG, lumayan, guys. Nah, terus Bayu belum gerak. Saya dapat 8% sih tadi dari WIRG. Nah, Bayu belum gerak nih, moga besok ya. Nah, kita lanjut rekom besok teman-teman. Yang pertama kita bahas yaitu brand ya, kita bahas brand dulu. Brand ini menarik lagi ya karena UE-nya masuk lagi teman-teman. Wow, ini besok ke teman-teman siap-siap buat copet brand lagi. Nah, kalau UE-nya masuk lagi berarti masih aman teman-teman ya. Kita lihat untuk brand. Nah, ada NI teman-teman di sini. NI itu masuk ya di harga 376. Kita lihat ya brand. Nah, 376. Di sini guys nggak terlalu jauh dari harga close ya. Jadi istilahnya ini besok kita bisa copet lagi untuk si brand. Nah, kita lihat di sini untuk targetnya, kalau menurut saya sih nggak nyampe sini ya, mungkin ke sini lah ya, ke 4.000 lagi lah.
Nah, seperti guys, target dari brand kita kalau copet ke 4.000. Jadi teman-teman, ini brand udah bentuk base ya. Jadi brand itu udah ada garis SEMA 5 nih guys. Nah, kita lihat di sini ada base di sini ya. Nah, di harga 3.600. Nah, jadi kalau misalnya nih ya brand ini jebol nih 3.600, masuk bisa cut loss dulu. Seperti guys, tapi selama masih di atas itu berarti masih aman. Itu guys ya untuk si brand ini ya, diambil di harga ini untuk TP-nya mungkin target ke sekitaran 3.900 sampai ke 4.000 lah untuk si brand. Oke ya brand ya, besok kita copet lagi teman-teman karena NI masuk money. Yeay, kemarin sebenarnya saya ragu nih. Sebenarnya hari ini tuh brand menarik nggak ya? Tapi gara-gara NI kemarin jualan, saya nggak masuk hari ini brand. Saya nggak copet brand hari ini. Nah besok kita copet. Oke, tos dulu. Nah, itu selanjutnya yaitu saham dari SMRA teman-teman ya. Nah, SMRA ini asingnya masuk ya. Jadi SMRA ini adalah perusahaan properti dan dapat sentimen positif dari pajaknya yang dihapus ya. Pajak properti. Nah, ini rame guys ya. Makanya properti pada bangkit ya. Ya, pajak propertinya dihapus. Dihapus mana ya? Mana ya? Berita-berita terakhir nih guys ya. Nah, pajak properti dihapus itu di mana guys? Mas bisa cari aja ya, PPN properti dihapus gitu ya, yang di bawah 2M. Jadi adalah sentimen positif bagi perusahaan properti. Jadi harganya nanti bisa dijual lebih murah karena pajaknya dihapus. Seperti itu guys. Jadi nanti penjualan properti harusnya bisa diproyeksikan naik lah nanti guys. Nah, ini SMRA ini yang paling menarik kalau menurut saya selain Pawon. Kalau Pawon saya memang masih punya ya, tapi masih minus kalau nggak salah 3%-an gitu ya, 3 atau 2%. Kalau SMRA ini yang kalau menurut saya sih technically yang paling oke ya. Tapi ya Mas Bro, nggak nutup kemungkinan nih bisa ngambil BSD atau CTRA atau SMRA atau Pawon, bebas gitu ya. Pokoknya SMRA, BSDE, Pawon, dan CTRA, antara 4 itu guys. Masuk bisa pilih salah satu, tapi kebetulan yang kita bahas hari ini adalah SMRA. Karena ini yang paling menarik ya, untuk candlenya tuh enak ya, double bottom. Wih, mantap ya. Nice. Nah, ini kemungkinan besok hijau. Untuk targetnya sih bisa ke sini teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya sih untuk SMRA ini bisa ke sini lagi teman-teman. Ke harga 565 nih guys untuk SMRA ya. Semoga bisa ke angka itu. Dan kalau kita lihat di sini juga SMRA asingnya masuk ya. Bus, mantap kali guys. Net buy asing. Di saat yang lain net sell, asingnya masuk SMRA. Nah, kalau kita lihat lebih lama lagi pasti pada sangkut ya. Kita lihat sangkutnya asing tuh BK. Ini asingnya tuh net sell ya. Di sini guys waktu downtrend tuh ya. Dan kita lihat di sini all-nya AZ di 600. Nah, ini guys ya. Rata-rata top buyer di 600. Nah, baik target kita cuman ke 565, harusnya sih bisa banget ya untuk si SMRA. Nah, bagi teman-teman ikut SMRA bisa ambil di sini ya untuk TP-nya maybe di sekitaran 545 sampai 560. Nah, itu target dari SMRA. Oke, terus lanjut itu saham Sido. Wih, gimana Mas Bro ya? Yang holder saham Sido nih udah mulai senyum ya. Udah mulai senyum karena Sido ini mantap nih bagi dividen 12,6 ya, sekitaran 2,1% lah yieldnya guys. Nah, ini baru dividen interim ya. Kemungkinan besar Sido ini juga akan bagi dividen nanti di bulan April atau Mei gitu ya, dan lebih gede guys ya. Jadi istilahnya oke nih untuk si Sido buat dikoleksi. Jadi kalau ngoleksi Sido dapat dividen nih, misalnya besok nih ya. Ini kan jadwal dividen Sido itu di mana nih ya? Di tanggal kumnya tanggal 31 dan payment date-nya di tanggal 20 ya. Lama ya, 20 November ya. Nah, ini tunggu aja dapat dividen ya, nanti di hold sampai dividen final. Seperti itu guys ya. Di hold sampai dividen final. Kalau dividen final nih proyeksi saya nih guys ya. Kalau Sido sampai dividen final itu bisa banget loh, kalau sekitar 650 sampai 700 harusnya bisa banget ya untuk Sido ini sampai nanti dividen final. Di sini teman-teman. Nah itu guys, ini kan baru break EMA 20.
Dan kalau nanti sampai bulan April, yaitu dividen finalnya, itu targetnya sekitaran ke 650 sampai ke 700 guys, di garis EMA 200. Ini ya target nanti, berarti ini targetnya di bulan April guys. Oke ya guys, itu untuk Sido, tapi TP-TP singkat nih ya. Kalau teman-teman mau TP singkat nih ya minimal ke harga 620 lah ya. Jangan buru-buru jual ya, atau nunggu dividennya aja. Saat ini saya kasih contoh nih guys, yaitu saham Avian. Avian itu bagi dividen kemarin come date, hari ini ex date malah naik. Wow, mantap ya. Dan ini kalau payment date Avian mungkin bisa sampai ke 550 lagi. Nah ini ya Avian contohnya ya, habis bayar dividen dia malah langsung naik. Nah Sido ini juga kayaknya sih sama-sama aja, habis bagi dividen dia malah naik. Karena ini juga yieldnya kan nggak terlalu gede teman-teman. Nice, terus lanjut yaitu saham dari BTPS. Wow, BTPS. Nah BTPS ini udah kayak ada perlawanan sepertinya teman-teman ya. Di sini kita lihat BTPS ini udah harga pandemi jebol, di bawah harga pandemi. Kalau menurut saya nih guys ya, BTPS ini udah murah banget ya. Udah murah banget untuk BTPS nih. Karena profitnya juga nggak seburuk di tahun 2020. Coba kita lihat ya BTPS ya. Nah, kita lihat sini BTPS nih. Profitnya memang turun ya karena beban kredit macet tuh ya. Penghapusan kredit macet gitu ya. Penghapus bukuan. Kalau teman-teman lihat di sini, di tahun 2020 profit BTPS tuh 500 miliar doang loh kuartal 3-nya. Lihat tuh. Harga sahamnya itu sempat ke 1.900 paling rendah ya. 1.780 ini yang paling rendah. Padahal profitnya cuma separuh di tahun 2023. Ya, lihat sendiri tuh. Ya kan? Nah, kenapa BTPS bisa sedalam itu? Ya mungkin teman-teman pada agak kurang ngeh kali ya sama kinerjanya gitu ya. Oh, turun pada latah gitu ya. Padahal nih yang turun itu adalah kredit macet. Kalau teman-temannya itu lihat di laporan keuangannya itu justru malah revenue-nya tuh naik. Kita lihat di sini, revenue nih. Noh, ini udah di Anma Ipot ada nih. Revenue di tahun 2022 itu 3,9 triliun. Tahun 2023 4,3. Pendapatannya naik loh. Tuh. Malah justru pendapatannya ini all time high, ATH. Cuma memang bebannya tinggi, beban penghapusannya tinggi, jadi net profitnya turun. Nah, kalau nanti ini kan udah dihapus, pasti besoknya lagi kan nggak ngulangin lagi gitu ya. Nah, tahun depan BTPS bakal meledak profitnya. Gitu ya sih ya. Jadi kalau teman-teman tuh jeli, harusnya sekarang ambil BTPS. Tapi ya mungkin nggak langsung instan cuan gitu ya. Ngambil sekarang besok langsung cuan 50% ya enggak. Dibeli, hold, tunggu aja sampai laporan kuartal 1 atau kuartal 2 2024. Harusnya BTPS tuh bisa balik ke sekitaran 2000 lagi. Nah, harusnya nih menurut analisa saya nih yang ngelihat kinerja dari BTPS. Nah, kalau mau TP-TP singkat ya mungkin teman-teman bisa ambil di harga ini ya tentunya ya. Nah, untuk targetnya mungkin sekitaran ke 610 sampai 630. Nah, itu untuk TP singkat. Kalau sampai kuartal 2 2024 targetnya ke di atas 2000. Ya guys ya. Nah, mungkin jangan Mas Rizal untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.